Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Yuyun. Alhamdulillah hari ini kita akan mempraktekkan coaching ya. Bu Indri akan melakukan coaching dengan Pak Joni, dengan Pak Joni sebagai coachingnya. Dan di sini saya kemarin kan dimintai bantuan oleh Bu Indri untuk menjadi pengamat ya, menjadi supervisor. Betul. Nah, sebelum kegiatan coaching dimulai, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Indri. Oke, monggo. Kompetensi apa yang ingin Bu Indri kembangkan dalam proses coaching nanti? Oke. Untuk kompetensi yang ingin saya capai di kegiatan coaching dengan Pak Joni nanti itu, yang pertama itu saya ingin mengembangkan presence atau kehadiran penuh. Di sini saya ingin benar-benar memberikan perhatian kepada Pak Joni supaya nanti bisa mendapatkan ide-ide segar seperti itu. Kemudian yang kedua, saya juga akan mendengarkan apa yang diceritakan oleh Pak Joni dengan baik, sehingga nanti kembali lagi tujuannya adalah supaya dapat membantu Pak Joni menemukan ide-ide sesuai harapannya. Kemudian selain itu, yang ketiga itu yang mendukung juga itu nanti saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Berarti tadi tiga ya kompetensinya. Kalau secara spesifik nanti bagian kompetensi mana yang ingin lebih ditonjolkan yang nanti akan saya amati seperti itu? Kalau yang akan ditonjolkan mungkin nanti akan lebih ke mendengarkan apa yang diceritakan Pak Joni. Kemudian selain itu nanti akan saya berikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin itu yang nanti bisa Bu Yuyun amati. Oke. Kemudian indikator apa yang Bu Indri ingin harapkan untuk proses coaching ini? Indikator ketercapaian ya Bu, berarti saya nanti setelah kegiatan coaching ini saya berharap Pak Joni itu nanti akan menemukan ide-ide atau gagasan-gagasan untuk dapat menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Namun beliau nanti akan muncul ide-ide sendiri gitu. Itu harapan saya seperti itu. Sip, mantap. Terima kasih. Baik sekali tujuannya. Oke, kalau seperti itu silakan Bu Indri lakukan coaching dengan Pak Joni, nanti akan saya amati. Paling ini nanti nunggu Pak Joni dulu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam. Ini sehat? Kabarnya alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, ikut senang ya Pak Joni kalau Pak Joni itu hari ini sehat. Tapi kok dilihat-lihat kayaknya murung ini. Kenapa? Kalau boleh tahu mungkin bisa diceritakan. Sebetulnya kayak gini Bu. Saya itu ada sedikit masalah. Cuma saya bingung mau mengkomunikasikan sama siapa, mau cerita sama siapa. Kira-kira kalau Bu Guru ada waktu, saya mau cerita ke Ibu bagaimana, kira-kira bisa apa enggak? Mau cerita ya Pak ya, paling bisa, tapi mungkin nggak lama ya Pak ya, sekitar 15-20 menit aja nggih. Mungkin nanti waktu yang singkat itu bisa kita manfaatkan untuk saling bercerita, kemudian nggak usah sungkan Pak, silahkan ceritakan apa yang Pak Joni rasa. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya Bu, karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering merasa tidak nyaman. Pikiran saya itu kurang tenang kayak gitu loh Bu. Berarti Pak Joni sedang merasa nggak nyaman,
Kira-kira dari pembicaraan kita ini nanti apa yang Pak Joni harapkan? Harapan saya itu saya mendapatkan ketenangan lah setelah kita berbicara terkait masalah saya ini. Ketenangan ya, ketenangan, kenyamanan mungkin gitu ya. Iya. Ada yang lain lagi, Pak? Oh, iya. Selain itu? Untuk yang lain, saya berharap saya mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Jadi semoga ada jalan keluarnya lah. Oke. Jadi selain tadi ingin mendapatkan ketenangan, juga Pak Joni ingin mendapatkan solusi ya, Iya. dari apa yang sedang Pak Joni rasakan seperti itu. Ya semoga nanti dari kesempatan ini kita bisa membantu Pak Joni ya. Kemudian monggo diceritakan Pak apa yang menjadi permasalahan Pak Joni. Baik. Kira-kira Ibu ingat tidak waktu beberapa hari kemarin saya kan mendapatkan supervisi dari Ibu Kepala Sekolah terkait pembelajaran saya. Oh, nggih. Terus Dan kenapa itu, Pak? di supervisi itu saya mendapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah karena cara mengajar saya. Oh, seperti itu. Ya, saya masih ingat sekali Pak, waktu Pak Joni waktu itu supervising ya. Terus kira-kira kok bisa Pak Joni itu mendapatkan teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya sih masalahnya tidak terlalu serius, Bu. Bukan masalah besar lah kalau menurut saya. Oh, nggak serius ya? Sebenarnya bukan masalah besar nggih? Iya. Terus kira-kira masalah seperti apa kalau boleh saya Bu, tahu, Pak? Ibu Kepala Sekolah mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar begitu? Iya. Oh, nggih. Apakah Pak Joni dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai ada kritik dari Pak Kepala Sekolah? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks, Bu. Oh, jadi inginnya pakai buku teks gitu nggih. Iya. Terus tanggapan atau respon Ibu Kepala Sekolahnya Pak Joni itu gimana? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan gitu loh, Bu. Oh iya. Jadi masalahnya begitu nih Pak. Kalau gitu saya mau tanya dulu ya. Selama ini kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber buku dari perpustakaan, terus menayangkan video-video, terus juga pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, okay. Terus Pak Joni kenapa nggak memakai buku teks seperti yang disarankan Ibu Kepala Sekolah itu? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup, Bu. Jadi sudah memudahkan para murid untuk belajar. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya udah bagus nggih yang dilakukan Pak Joni itu. Kemudian ini Pak, soal output gitu nggih. Menurut Pak Joni, bagaimana hasilnya ketika Pak Joni mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut tadi? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar para murid itu kan beragam. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya ya, betul juga ya Bu ya. Kenapa saya tidak
kepikiran ke sana ya. Nggih. Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal memang sih. Nggih, nggih. Nah, itu mungkin yang dimaksud Bu Kepala Sekolah nggih, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bu Kepala Sekolah itu supaya pembelajaran menggunakan buku teks juga seperti itu. Ya, saya pikir juga ada benarnya itu, Bu. Nggih. Lalu ini Pak, dari apa yang sudah kita bicarakan nggih hari ini, rencana Pak Joni selanjutnya itu apa? Yang saya rencanakan selanjutnya adalah saya menemui Bu Kepala Sekolah. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga meminta saran kepada Ibu Kepala Sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oh, nggih, leres itu Pak. Nggih. Kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar. Terus mengenai sumber-sumber belajar yang saya pernah gunakan juga tetap saya akan terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Wah, luar biasa Pak Joni. Langkah penyelesaian yang Pak Joni ambil itu sebenarnya sudah sangat bagus. Saya setuju dengan idenya Pak Joni. Alhamdulillah, Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dan penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, Bu. Iya, betul. Tentunya nanti malah tambah parah dan melebar kemana-mana masalahnya. Ya, alhamdulillah kalau Pak Joni sekarang sudah merasa senang, saya juga ikut senang, juga bersyukur pada akhirnya Pak Joni sudah merasa lega ya atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian dari yang sudah Pak Joni rencanakan tadi, komitmen apa yang kira-kira akan Pak Joni lakukan untuk menjalankan rencana ini? Ada batasan deadline waktunya gitu? Mengenai hal itu secepatnya akan saya laksanakan tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Ibu Kepala Sekolah tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya akan menghadap ke Ibu Kepala Sekolah. Oke, nggih. Lalu selanjutnya nggih Pak, dukungan apa yang kira-kira Pak Joni itu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini, Bu, saya juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan memecahkan masalah mungkin. Ide yang sangat bagus itu Pak Joni, nggih. Ya, semoga nanti semuanya dapat terselesaikan dengan baik dan kemudian Pak Joni juga dapat kembali bekerja dengan hati yang senang, hati yang nyaman seperti itu, nggih, Pak. Amin, amin, Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan semuanya terkait saran maupun masukannya. Nggih, sama-sama Pak, nggih. Lalu saya ingin tahu ini, bagaimana perasaan Pak Joni sekarang? Perasaan saya lega, Bu, plong, karena sudah mengungkapkan masalah yang selama ini saya pendam. Gitu. Amin. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, nggih, Pak Joni, nggih.
Nggih, Bu, terima kasih Nggih, sebelumnya dan sesudahnya. sama-sama Pak Joni. Kalau begitu saya pergi dulu nih, Bu, ada Nggih. acara. Nggih. Nggih, Monggo Assalamualaikum. hati-hati ya Pak Joni. Ya Bu Indri, tadi saya sudah mencatat ya dan Nggih. melihat proses coaching yang sudah Bu Indri lakukan. Nggih. Apa yang sudah Bu Indri lakukan saat melakukan coaching tadi? Nggih. Tadi saya selama coaching itu sudah menggunakan alur tirtang Ibu. Jadi sudah menanyakan tujuan dan hasil yang ingin dicapai setelah percakapan tadi itu. Kemudian saya juga mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coach. Kemudian saya juga mencoba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada permasalahannya coach sehingga coach muncul ide-ide tentang permasalahannya itu. Kemudian saya juga menanyakan tanggung jawabnya untuk hasil atau strategi dari yang beliau lakukan itu. Baik sekali ya. Itu tadi dari Bu Indri sendiri ya. Ini akan saya sampaikan yang sudah saya amati tadi. Ya. Dari catatan yang sudah saya buat tadi selama coaching. Memang iya benar sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian saat tadi setiap Bu Indri menyampaikan pertanyaan yang berbobot, Pak Joni juga menjawab langsung dengan merespon baik seperti itu, sehingga dapat menentukan cara Pak Joni untuk mengatasi masalahnya sendiri seperti itu. Coachingnya juga sudah tercapai kemitraan sehingga tidak berkesan menggurui ke Pak Joni, kemudian memancing potensi yang ada pada Pak Joni sehingga dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa Bu Indri memberikan solusi. Ya. Itu catatan yang tadi sudah saya buat saat pelaksanaan coaching yang dilakukan Bu Indri dengan Pak Joni. Pertanyaan terakhir ya Bu Indri. Monggo. Setelah kegiatan coaching ini, kira-kira kemampuan apa yang ingin Bu Indri kembangkan ke depan untuk perbaikan pelaksanaan coaching selanjutnya? Baik Bu, jadi kompetensi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu, saya ingin itu ketika coaching itu bisa mendapatkan kata kunci. Ya, jadi setiap yang diutarakan oleh coach itu saya dapatkan kata kuncinya seperti itu, sehingga nanti saya dapat menangkap dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, dan juga untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot itu saya akan lebih mudah seperti itu. Kemudian pertanyaan itu juga akan bisa memantik ide atau strategi sehingga coach itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu. Ya, baik sekali ya. Kalau begitu, terima kasih karena tadi sudah meminta bantuan saya. Ya. Kegiatan ini sudah berjalan dengan baik. Semoga sukses dapat melaksanakan coaching lebih baik lagi. Ini sudah baik tapi dapat melaksanakan lebih baik lagi untuk kedepannya. Mudah-mudahan Bu Yun, terima kasih Bu Yun atas bantuannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.